Saat itu menjadi kenangan yang menurut gue dan kawan-kawan adalah sesuatu yang konyol. Tapi kalau diinget-inget malah senyum-senyum sendiri. Salah satunya waktu kita ambil jalur yang gak seharusnya. Akhirnya malah jadi 2 kali lipat treknya. Tapi kita tetap lanjutin perjalanan. Kura-kura ninja. Tujuan kali ini cuma sekedar refreshing ke air terjun. Jadi bukan untuk ngecamp, makanya berangkatnya agak malam supaya sebelum subuh nanti kita udah bisa singgah buat istirahat. Malam ini emang malam yang gak biasa buat kita, dimana orang-orang pada tidur lelap. Kita malah maksain bisa terus melek. Ya, semoga aja nanti ada sedikit waktu buat kita jamkan mata. Hah? Beli bensin? Sama, saya juga mau ngambil. Dari Depok menuju ke Bogor, jarak yang nggak begitu jauh, namun nggak deket juga. Tapi setidaknya bisa menghindari macet dan panas yang terik kalau di siang hari. Perjalanan awal masih terasa aman dan lancar. 40 menit sudah kita di jalan. Sampai kita singgah dulu ke minimarket buat cari cemilan yang nanti bakal nemenin kita ngobrol. Udah bolak-balik nyari apa yang dicari, akhirnya kita bisa tegar lagi buat lanjutin perjalanan. Semoga selanjutnya masih sama amannya kayak perjalanan kita di awal. Jalan udah semakin dalam dan hawa dingin udah menggerogoti. Artinya tanda napas alam udah kerasa banget. Senang rasanya bisa sampai ke sini walaupun langit masih memperlihatkan gelapnya. Disinilah persinggahan kita setiap kita trip ke Gunung Bunder. Dan udah kita anggap kayak base camp sendiri. Pemilik warungnya pun baik dan ramah, dengan jajanan yang relatif murmer alias murah meriah. Dengan alas karpet hijau udah lumayan mendukung nih buat bersandar sebentar. Tapi karena rasa dingin membuat kami belum bisa langsung tidur. Mungkin perlu mengisi perut dulu kali ya. Jalannya. Lapar juga bang. Kita nggak tahu jalur seperti apa yang bakal kita temuin pagi nanti. Jalur ekstrim kah atau biasa-biasa aja? Semoga aja nggak seribet apa yang kita takutin. Yang terpenting selalu jaga kekompakan. Langit udah nampakin wajahnya, tanda bahwa pagi tiba. Kami terbangun dari tidur yang gak begitu lama, tapi lumayan bisa ngumpulin tenaga buat hari ini. Sarapan pagi menjadi rutinitas pagi yang memang wajib, setidaknya biar lebih semangat jalanin hari ini. Dan perjalanan pun masih panjang, jadi harus benar-benar siapkan stamina.
Setelah jalan hampir setengah jam, kami belum juga sampai karena hanya berpatokan pada Google Maps. Yang dirasa malah semakin jauh jalurnya. Mestinya perkiraan kami malah udah nyampe. Mungkin perlu tanya-tanya juga ke warga setempat. Aduh, belum tahu lokasi, jadi masih meraba-raba sebelah mana. Akhirnya kita coba masuk dari pintu masuk Curug Seribu. Sekalian nanyain tentang tujuan yang mau kita tuju. Apakah bisa lewat jalur ini? Karena sepertinya kita udah salah jalur. Dari sini katanya, maksudnya bisa jalurnya nggak? Ada kayaknya. Tapi agak jauh ya? Iya jauh. Alhasil memang benar kalau kita udah salah jalur. Tapi menurut penjaga tiket masih bisa lewat sini, hanya saja jaraknya lebih jauh. Punya dua pilihan sekarang. Balik lagi ke jalur yang benar tapi butuh waktu bisa 1 jaman. Atau lewat jalur sini dengan jarak yang lebih jauh tapi belum tahu persis seberapa jauh jaraknya. Dan akhirnya sepakat tetap dari sini aja, mengingat udah terlanjur parkir dan ribet kalau harus putar balik. Jadi nyasar nih kita nih. Belum tahu jalurnya lewat mana. Tapi udah nyampe kawasan Curug Seribu. Ini baru sampai Curug Muara Herang. Ini gambarnya doang. Jadi kemana nih? Kanan. Coba tanya security. Oh nggak ada. Bukan artisnya kita juga kita datang. Coba kita nanya orang asli kampung sini. Mas, Ini Bapak ini. nanya Mas. Salah. Bapak ini. Mas, Curug mana Mas? Lurus kayaknya. Lurus. Oh, Ada tulisannya ke kanan. Tak kan, tapi tadi ngomong kan ke atas lagi bang. Kalau ke atas lagi gue bilang mau ke sini. Coba kita tanya lagi deh. Gue tunggu di sini Ki. Yaudah, bentar ya. ya. Artinya tadi punya kontak ya, ayo tanya ya. Cuma sinyal nggak ada. Oh iya lurus ya, lurus. Andak sono. Tadi gue dengar dari ibunya. Ketemu curugnya dulu. Jadi kita lurus. Kalau belok itu ke Curug. Curug Gublek, Gublek. Gebluk. Ya, kita lurus. Jadi kata orang kampung sini katanya lurus. Ayo bro, lanjut perjalanan. Kurang lebih sekitar 3 hari lagi. Udah. Masih ke bercanda. Ternyata benar, trek kali ini benar-benar nguras tenaga. Kami terus meraba-raba masih berapa lama lagi untuk bisa sampai ke sana. Semoga bisa segera sampai. Inilah alam dengan segala rahasianya, kita hanya perlu menikmatinya dengan segala medannya untuk mencapai kepuasan yang tak terhingga. Jalur ini sebetulnya menuju ke sini. Namanya Curug Muara Herang. Tapi bukan ini yang kami tuju. Nggak ada satu orang pun untuk kami bertanya kemana lagi dan berapa jauh. Sambil berpikir kami istirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan seiring berjalannya waktu. Entah berapa lama lagi kita melangkah. Semoga bisa menemukan petunjuk baru dan menemukan tujuan yang sebenarnya.
Rasa lelah udah makin membayangi setiap jejak kaki yang tak henti-henti bergerak, tapi nggak mematahkan semangat buat terus maju melangkah. Kami yakin bahwa setiap perjuangan pasti ada hasil. Dari trek awal sampai kita ke sini ternyata udah melewati 3 curug. Kebayang kan seberapa jauhnya, bisa sampai 2 kali lipat dari jalur normalnya. Inilah risiko yang harus ditanggung hanya karena salah jalur di awal. Suaranya sudah terdengar. Sepertinya mau sampai. Sepertinya jalannya begitu terjal. Saat sampai lokasi ditambah suara bising air terjun membuat perasaan berubah senang hingga lelah pun terabaikan. Kurang lebih 1,5 jam kami melewati ini dan akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan buat kami. Mantap! Weh, gol! Aku udah nemu yang lebih mantap. Mantap! Oke bro. Lokasi Curug Kiara sudah sampai. Namanya Curug Kiara. Yang menjadi explore kali ini, untuk dapat mencapai ke bawah harus melewati jalan tangga yang sangat curam. Jadi harus hati-hati banget. Endah pada waktunya. Wow, wow, wow. Oh my god, subhanallah. Mantap kali, Bray. Oh, di sini tangga bambunya. Oh, jadi begini. Ke bawah kita mau jatuh naik dulu deh. Oh, jadi begini, Bray. Jadi posisinya kita harus ke bawah. Di bawah tuh ada tangga. Nanti kita bisa mandi di bawah. Hati-hati, Bray. Lumayan menantang. Ayo, tapi bening, sebening-bening ya. Banyaknya langkah dalam perjalanan akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan didapatkan. Sebab kenikmatan akan ditentukan oleh siapa yang menjadi tujuannya. Dan tujuan yang hakiki adalah Sang Pencipta.